الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, demikian juga kesempatan, sehingga kita bisa terus belajar. Kita manfaatkan sisa-sisa waktu dari kehidupan dunia ini sebaik-baiknya. Kemudian tidak lupa juga kita perbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita malam ini, kita ambil faedah dulu di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah tadi malam? Ihsan. Barakallahu fi, kasih dia minyak wangi. Ihsan. Waktu sholat boleh kita pegang kendaraan kita, boleh kita pegang talinya. Kalau dia jalan boleh kita ikuti dia. Ini tentunya karena ada keperluan. Baik. Pada kesempatan malam ini akan kita ambil babu ma yajuzu minal busaqi wan nafkhi fis shalah. Bab bolehnya, ini kurang, ini keras sekali ya anginnya nih. Mate. Ya. Babu ma yajuzu minal busaq. Bab bolehnya berludah. Wan nafkhi, meniup di dalam salat. Kanggo tabesusi, kanggo teneniup waktu salat.
qala haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad. Qala haddatsana Gundar, telah menceritakan kepada kami Gundar. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala sami'tu Qatadah, beliau berkata aku mendengar Qatadah mengatakan an Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kana fis shalah fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seorang salat, maka kalian itu sedang berbincang-bincang dengan Allah. Jadi lamun teu salat niki kenyakan teu ngaraos kanca Allah. Maka kalau kita berbicara dengan Allah, keadaan kita harus baik. Kelambina bagus, kerengna bagus, sengertana bagus, mulut kita pun dia bagus. Kenapa? Karena kita berbicara dengan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Berbicara sesama makhluk saja kalau punya jabatan kan bagus-bagus isi tak. Apalagi kita akan berbicara dengan siapa? Allah. Jadi kalau kita sholat itu kita sedang berbicara dengan siapa? Allah. Madi, hati. No, kenyakan terukat kanca Allah lamun teu sholat. Kita bicara dengan siapa? Dengan Allah. Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka waktu sedang berbicara dengan Allah jangan berludah menghadap depan. No, dia kanggo besusi andang julu. Wala an yaminih, tidak boleh berludah ke kanan. Misalkan ini kita harus berludah, ini tabawisi menahan dia. Tidak bisa kita tahan ludah kita harus berludah. Maka jangan ke depan, jangan juga ke kanan, walakin an shimali. Kalau tidak ada orang di kiri, ke kiri. Kalau ada orang di kiri, tahta qadamihil yusra, di bawah kaki kiri. Ini tentunya melihat situasi masjid. Ini tentu Nabi berbicara melihat masjidnya. Masjid Nabi ini ngadu tehal. Masjid Nabi enggak pakai karpet, langsung di atas apa? Atas tanah, atas pasir. Nah, adapun kita sekarang boleh kita berludah pakai tisu. Ya, ngadu apa? Tisu. Tapi ingat, tidak boleh menghadap depan, membuang ke depan, tidak boleh juga ke kanan. Kalau ada di kiri juga tidak boleh. Ini tentunya kalau keluar. Maka oleh karena itu ketika kita pakai tisu, ambil langsung masukkan lagi ke dalam saku.
Nah, inilah dia. Atau demikian juga waktu mengeluarkan apa ingus, waktu nenteng irus tetap juga menggunakan apa sekarang tisu atau sapu tangan atau serbet. Karena ini tidak menutup kemungkinan waktu kita sholat kita pilak dan semisalnya. Inilah dia para hadirin faidah pada kesempatan malam hari ini. Ketika berludah dalam sholat enggak boleh hadap mana? Ke depan, ke kanan, kiri kalau tidak ada orang, atau di bawah kaki. Baik. Terkhusus masalah menghadap kiblat telah dibawakan di dalam hadis yang lain, termasuk luar sholat enggak boleh. Jadi luar sholat kalau menghadap kiblat niki ndekna kanggo mutlak. Menghadap kiblat tidak boleh hatta di luar sholat. Besusi tidak boleh. Jelas Nun? Jadi menghadap kiblat berludah tidak boleh mutlak menghadap kiblat. Jelas ini? Kenapa disebutkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafila tijahal qiblati jaa yaumal qiyamati wa tafilatuhu baina ainaihi." Barang siapa yang berludah menghadap kiblat, hari kiamat ludahnya berada di antara dua matanya. Ini hukuman dengan si besusi ngandangin kiblat. Jadi umum menghadap kiblat luar sholat tidak boleh, dalam sholat lebih tidak boleh. Jelas pemirsa? Alhamdulillah. Jelas Nul? Alhamdulillah. Beom pole yang itu kia. Alhamdulillah. Jelas ke? Sangken nembilinang wah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali pada kesempatan malam hari ini akan kita ambil 33 sebab masuk ke dalam surga. Nah, ingat catatan nomor berapa sudah? Berapa? 11? 13. Baik. Apa yang terakhir 13 itu? Apa? Tawadhu, merendah. Baik, sekarang kita ambil siapa yang sebelumnya, siapa yang bisa mengulangi dari 1 sampai 13 itu? Nah, siapa yang bisa mengulangi dari 1 sampai 13? Pertama, taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iman dan amal as-salih. Yang ketiga, istiqamah di atas agama Allah. Yang keempat, sabar di atas bencana dan musibah. Yang kelima, taqwa Allah azza wa jalla. Yang keenam, mati syahid. Yang ketujuh, apa? Mendirikan salat dan berinfak. Berikutnya, menjauhi dosa-dosa besar.
kemudian taubat, kemudian tawakal, kemudian apa? Takut, kemudian qiyamul lail, salat malam, terakhir baru apa? Tawabu. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kathratut taraddud 'alal masajid. Sering mendatangi masjid untuk melaksanakan salat. Tentunya ini para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla bagi laki-laki. Perempuan boleh, mana dia isya, mana dia subuh, termasuk juga dia ikut kajian seperti ini, tidak ada masalah. Kathratut taraddud, ya, bolak-balik ke masjid melaksanakan apa? Salat. Ingat para hadirin, satu-satunya amalan yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas langit yang ketujuh apa? Salat, tidak ada yang lain. Dan satu-satunya amalan yang terakhir hilang dari ajaran Islam adalah salat. Kalau orang sudah tidak ada salat, tidak ada bagiannya dari Islam. Maka lihat, Nabi itu tidak akan memerangi suatu kaum kalau mereka mendirikan salat. Nabi melarang memberontak kepada pemimpin kalau pemimpinnya masih salat. Nah, terbolak-balik ke masjid melaksanakan salat ini sebab masuk surga yang sangat besar, dengan hadis yang muttafaqun alaih. Man ghada ilal masjidi, siapa yang berangkat ke masjid pagi, auraha sore, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, Allah Azza wa Jalla siapkan dia tempat tinggal di surga. Allah siapkan dia tempat tinggal di surga. Kapan? Kullama ghada auraha, setiap kali berangkat ke masjid. Berarti kalau 5 kali dia datangi masjid itu tiap hari, berarti 5 kali disiapkan dia tempat di dalam surga. Ya tentu kecuali ada orang punya uzur. Kalau uzur sih tidak ada masalah. Ini yang tidak ada uzurnya, ini yang bermasalah. Lima kali sehari berarti 5 kali disiapkan tempat. La ilaha illallah. Berarti siapa yang paling rugi? Bas, ini nawahnya apa masjid so? Lawan doana lantur masjid itu papah natayak mayatna. Nunggu jenazahnya dinaikkan aja mungkin. La ilaha illallah. Hadis ini muttafaqun alaih. Yang kedua, yang keberapa? Berapa? 15.
tazkiyatun nafsi lillahi ta'ala, mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syirik, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran bid'ah, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran maksiat. Itu namanya tazkiyah. Nah, kita ini tiap malam belajar, itulah fungsinya para jemaah. Kita ingin membersihkan hati kita. Apa kata Allah? Ini merupakan sebab masuk surga yang tidak kalah besarnya dalam surat Thaha ayat 76. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ingat, surga bahasa kita artinya adalah kebun, taman. Di taman itu, di kebun itu para jamaah ada pohonnya. Di kebun itu ada sungainya. Di kebun itu ada istananya. Maka dikatakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Baik. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan bagi orang yang mensucikan dirinya. Ya, balasan dengan bersin dosa, bersin diri dengan maksiat, bersin diri dengan bid'ah, bersin diri dengan syirik, bersin diri dengan riya. Apa balasan mereka? Jannatu Aden, surga Aden. Maka itu sebabnya di dalam surah Asy-Syams Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Suratul A'la, qad aflaha man tazakka. Berikutnya, bina'ul masajidi awil musyarakatu fi bina'iha lillahi ta'ala, membangun masjid atau ikut serta membangunnya karena Allah. Ini yang penting. Kenapa dikatakan bangun masjid? Esa-esa itu beramal, ya kan, Anda bangun masjid. Kalau musyarakah ikut serta berarti kita bareng-bareng. Jadi naompol-ompol ita nyugulang tamaya, ta barang-barang masih tamaya. Kita sendiri maupun berjamaah semuanya masuk. Dan ini menunjukkan luasnya karunia Allah, pemberian Allah. Tapi ingat, membangunnya karena siapa? Karena Allah. Kita membangun bukan membanggakan. Hal ini berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjida, siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajhallah, dia membangun masjid ini mencari muka Allah. Karena kalau masuk surga melihat wajah Allah itu nikmat paling. Nah, dia ini bangun masjid karena ingin cari muka Allah. Ngombe angku atiku kita mukan Allah laun lejelo kiamat.
banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah bangunkan dia istana juga di dalam surga. Riwayat yang lain para jemaah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatah. Siapa yang membangun masjid karena Allah meskipun sebesar sarang burung. Kode. Jadi bukan kesebut kekedit si blay ini ndak, itu besar itu. Ini loh, burung walet ini. Enggak dua nyari no. Telu nyari paling beli ngene beli no. Beli wah ini. Ya. Seperti itu ukuran kita andil membangun masjid Allah, Allah bangunkan kita istana di dalam surga. Tapi pentingnya apa? Ikhlas. Maka pantas orang-orang luar ini para jamaah yang faham agama ini, ya saya sana doang berbangun. Tapi alhamdulillah jamaah kita pun tidak ketinggalan. Dia bangun pakai tenaga, dia bangun pakai bambu, ampelna sugulangna. Ukuranna lamun ita gen bebangun bepiran kena gen jari. Araan tengendang di tengah langan julu. Ya. Nunas. La ilaha illallah. Ini balasan luar biasa para jamaah. Apalagi mampu membangun sendiri. Dan insya Allah kita katakan bahwasanya orang yang berinfak itu tidak ada ceritanya miskin. Arak ke ceritana dengan si miah masjid ini diri ya. Nah, justru lebih banyak pengusaha yang bangkrut. Tentu ke. Dia sudah berangkat berhaji langsung bangkrut, nggak ada itu para jemaah. Dia bangun masjid langsung bangkrut, nggak ada itu. Justru apa? Pengusaha bangkrut. Baik. Berikutnya. Talabul ilmi ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Menuntut ilmu guna mencari wajah Allah juga, ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya para jamaah. Si lelah terbilang kalam ini mudah-mudahan ikhlas. Karena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, kita ini rata-rata berjalan, ada yang pakai jalan kaki, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Jangan mengira bahwasanya yang berjalan kaki paling banyak pahalanya, belum tentu. Bisa saja yang pakai mobil paling banyak pahalanya. Karena apa? Ulah yang beli bensin luwe, ulah yang beli uli, ulah yang beli ban. Kenapa? Karena yang namanya urusan ibadah ini, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ajruki ala qadri nasabuki. Pahalamu itu tergantung lelahmu. Besar lelahnya kita, besar juga pahalanya kita. Besar pengorbanan kita, besar juga pahala yang kita dapatkan. Jadi Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, sahalallah, Allah mudahkan baginya jalan kemana? Surga. Kenapa orang menuntut ilmu itu mudah masuk surga? Karena waktu belajar ilmu itu diajarkan mana jalan surga.
Maka kalau belajar itu di sana diajarkan jalan ke surga, insya Allah ini ilmu yang baik. Dikasih tahu ini jalan ke neraka, insya Allah ini ilmu yang baik. Tetapi kalau dalam menuntut ilmu itu hanya diajarkan jalan menuju kelompok, jalan menuju organisasi, bajembek ke organisasi, nu dengan jauh itu. Dia tidak akan membawa kita ke surga, sebab tidak dikasih tahu mana amalan surga itu. Berikutnya, di antara sebab masuk ke dalam surga Allah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ingat para jamaah, waktu naik di atas Nabi, naik di atas mimbar. Di salah satu tangga mimbar itu Nabi mengatakan amin. Atau tangga yang 3 itu Nabi mengatakan apa? Amin, amin, amin. Selesai khutbah, sholat, Nabi SAW ditanya, apa salah satu aminmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, Jibril berdoa. Jibril. Nah, kalau malaikat berdoa bagaimana doanya? Mustajab. Maka itu sebabnya tadi malam kita sebutkan salah satu doa yang mustajab itu mendoakan saudara dari tempat yang jauh. Kenapa? Karena di atas kepala kita ada malaikat. Apa kata Jibril? Raghima anfu rajulin, celaka, hina seseorang, man adraka walidayhi indal kibar, siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, thumma lam yadkhulil jannah, dia tidak masuk surga karena tidak sempat berbakti. Berarti birrul walidain, bakti kepada orang tua ini merupakan sebab apa? Surga. Ini Nabi katakan hina, celaka orang yang bertemu dengan orang tuanya, dia tidak berbakti dan dia pun tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, Nabi mengatakan, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, berbaktilah kepada ibu karena surga itu di bawah kedua kakinya. Ini riwayat yang sahih. Adapun riwayat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah kakinya para ibu, ini maudhu, palsu. Kalau dikatakan surga itu di bawah kakinya para ibu, berarti hatta dia kafir ibu surga juga? Tidak. Yang ada riwayatnya adalah Nabi didatangi oleh sahabat ingin berjihad. Nabi tanya, ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Kalau begitu berbaktilah engkau kepada ibumu, tidak usah berangkat perang. Surga itu di bawah kedua kakinya. Ini baru benar. Adapun al-jannatu tahta aqdamil ummahat,
surga di bawah kakinya para ibu ini palsu. Berikutnya, ta'atul mar'ati li zawjiha. Yang keberapa ini? 20? 19? Ta'atul mar'ati li zawjiha. Istri taat kepada suami. Ibu-ibu taat li semamakna. Tapi ingat, taat dalam hal yang tidak bertentangan dengan apa? Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan bukan dalam maksiat. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang istri, seorang wanita salat 5 waktu, wasamat syahraha, puasa pada bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, kemudian dia jaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannah sya'at, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dikehendaki. Mbe jamelena milena lawang surga ini natamawa. La ilaha illallah. Ini dia kemuliaannya seorang wanita ketika sholat dijaga, puasa dijaga, kehormatannya dijaga, patuh kepada suami. Ingat, tidak semua orang lo bisa masuk surga ya dari pintu yang 8 itu, enggak semua orang. Dina selaku para jamaah. Satu ini perempuan. Yang kedua, Om Poleng apa? Om in bilinangke. La ilaha illallah. Tuan Pai apa coba yang lain? M. Rasid. Hasan. Almarhum apa? Bapak Jasbullah apa? Orang yang masuk surga dari pintu yang 8. Satu ini perempuan, ada yang kedua. Sahrul? Barakallahu fiik. Berdoa selesai wudu. Apa doanya Sahrul?
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dipersilahkan, dibukakan baginya pintu surga yang 8. Silahkan masuk dari mana saja yang dikehendaki. Di sini wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, dijaga kemaluannya, kehormatannya, kemudian dia patuh kepada suaminya. Dipersilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja dikehendaki. Baik, sebelum kita tutup, kita ulangi dulu para jamaah. Pertama apa? Sering bolak-balik mendatangi masjid untuk sholat. Yang kedua, mensucikan diri. Yang ketiga, membangun masjid. Yang keempat, menuntut ilmu. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, istri yang patuh dan taat kepada suaminya. Masya Allah. Yang ketujuh, jujur dalam berbicara, ndak girang nungkulang, menepati janji, menunaikan amanat, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, menahan tangan, tidak mudah memukul, dijamin masuk surga. La ilaha illallah. Lagu luwih nepi nih. Ulangin apa? Jujur, nepati janji, tunaikan amanat, jaga kemaluan, tundukkan pandangan, jaga tangan, tidak mudah melayangkan tangan. Berdasarkan hadis Imam Ahmad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al-jannah. Laksanakan 6 perkara ini, aku jamin kalian masuk surga, kata Nabi. Lamun Nabi jamin terani kita rani, lagu lamun ustad jamin ida banda ke, ya belum tentu. Ini Rasul yang menjamin. Nabi SAW mengatakan idmanu li sittan, ya, min anfusikum adman lakumul jannah. Jaga yang 6 ini, aku jamin bagi kalian masuk surga. Pertama, usduqu idza haddatstum, kalau berbicara jujur, nenek nungkulang. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum, kalau janji tepati. Yang ketiga, wa addu idza tumiltum, kalau dikasih amanat tunaikan. Wahfadhu furujakum, jaga kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan dari yang haram. Wa kuffu aydiyakum, tahan tangan, jangan mudah untuk memukul. Yang bisa menjaga dan menjamin yang 6 perkara ini, Nabi jamin dia
tama surga. Kah mudah-mudahan tetama surga para jamaah. Mudah-mudahan kita masuk surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan baru tanya jawab. Kecun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sini ada satu pertanyaan. Salat dalam keadaan wangi bersih, bagaimana keadaan setelah olahraga membuat pakaian kita kotor dan berkeringat? Kalau kotor karena najis tidak boleh, tapi kotor karena debu tidak ada masalah. Ya, bagaimana kita keringatan olahraga? Ya, basuhlah dengan wudu, basuhlah dengan mandi. Dan di sini fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Dan kan tidak 5 waktu olahraga. Ya, wallahu taala ala wa alam. Om Polem, hilang ke ngantok ini. La ilallah, ada pemuda desa. Nah, Burhan namanya.
Karena tumben sugelaran kelamnya. Oh, dia ke Jakarta. Ya, hati-hati ke Jakarta karena Jakarta banyak bohong, banyak penipu katanya, dipesan oleh temannya. Dijawab iya. Kondektur. La ilallah. La ilallah. La ilallah. Jatuh. La ilaha illallah. Gara-gara salah wasiat. La ilallah. Daerah Kandaita. Terus orang yang bohong ini apakah sholatnya belum sempurna katanya. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yatba'ullahul mu'min ala kulli syai'in lal kadhib. Allah tabiatkan orang beriman itu untuk berbuat apa saja kecuali bohong. Kenapa bisa bohong? Ini adalah akhlaknya orang kafir, akhlaknya orang munafik. Berarti apa? Imannya yang gak beres, bukan sebatas sholatnya, tapi imannya yang tidak benar. Tauhidnya. Allah Ta'ala ala wa ala. Haji Hamdul. Baik, berbakti kepada kedua orang tua tidak mesti waktu hidup, hatta meninggal pun tetap. Mana dia? Sambung rahimnya. Mana dia? Buatkan dia wakaf. Ya. Mana dia? Sodakohkan dia. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, berarti kalau mau jihad, kalau masih ada ibu nggak bisa pergi jihad gitu? Iya, mesti minta izin dulu kepada ibu, karena jihad pada ibu itu jihad yang lebih afdal. Allah Ta'ala ala wa ala. Matri, kang ngombe angkuna. La ilaha illallah. Pertama, utang kepada manusia nggak bakalan selesai kecuali diselesaikan. Jadi nggak bisa gara-gara tempat kita berutang mati selesai. Molah gati lo menenganunya. Jadi ingat,
hak sesama manusia harus diselesaikan. Berbeda dengan berkaitan dengan Allah. Kalau dengan Allah, Allah bisa maafkan. Allah Ta'ala ala wa ala. Arak tabligh akbar. Arak tabligh akbar. Baik. Kan jadi dua wah. Baik. Pertama, ya, kalau itu dengan kita memutus hubungan kita, dia jera dan taubat, boleh. Berarti ini adalah sebagai obat. Tapi kalau dia tidak jera, justru semakin jauh, ya jangan. Silahkan dikunjungi, silahkan sambil didakwahi. Adapun orang yang meninggal dunia, dia tidak ada urusan kalau sudah mati, kecuali orang tuanya memerintahkan anaknya maksiat semasa hidup, baru orang tua itu mendapatkan bagian dosa. Allah Ta'ala wa'ala. Nah, saudara kita yang kafir, bolehkah kita menerimanya silaturahim? Boleh, tidak ada masalah. Allah Ta'ala wa'ala. Bolehkah berbohong demi kebaikan? Tidak boleh kecuali 3 perkara saja. Pertama, mendamaikan. Yang kedua, ucapan suami istri. Yang ketiga, dalam peperangan. Wallahu ta'ala wa'alam. Arak pesahab niniti. Arak buhur niniti. Baik. Kalau kita membaca salawat sekali, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Apa makna salawat? Salawat dari Allah, Allah memuji kita. Allah Ta'ala wa'ala. Kalau mendapati imam ketika membaca tahiyat agak cepat, kemudian salam, kita belum sempat berdoa, apakah ikut imam? Iya, ikut imam. Jangan lama meninggalkan imam. Allah Ta'ala wa'ala. Pada saat sholat tahajud diawali dengan sholat 2 rakaat yang ringan. Apakah sholat tersebut tidak membaca surat Al-Fatihah? Enggak ada yang tidak baca surat. Mesti baca surat, tetapi diringankan. Allah Ta'ala wa'ala. Bagaimana hukum membangun masjid dengan catatan supaya kita akan memilih dia? Ya, kita katakan berarti membangun masjid bukan karena Allah. Allah Ta'ala wa'alam. Bagaimana mencabut kata atau janji yang sudah terucap, menurut sunnah Rasul? Kalau sudah terucap, kita mau batalkan, ya harus dikasih tahu. Ya, saya mohon maaf, saya tidak bisa melaksanakan janji saya. Ya, baru boleh. Tetapi hanya berjanji, tidak juga minta maaf, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Allah Ta'ala wa'alam. Kita angkat satu penelpon. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Asahan, silakan. Baik. Baik. Wajazakallah khair. Tentu ingat, setiap salat mesti iftitah. Selesai zuhur 2 rakaat qamat, bangun asar, otomatis selesai kita takbiratul ihram, iftitah. Ya, setelah iftitah baru baca Al-Fatihah. Karena itu salat yang sendiri
sendiri. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik, silakan, ada pertanyaan, Senul. Baik. Ini Senul girang gelidung. Tahu-tahu telat sampai rumah, istrinya sudah tidur katanya. Ya, kita katakan itu resiko. Oh. Resiko. Maka tidak ada masalah. Inilah dia istri yang baik hati juga yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya, halo, dari mana? Dari mana? Merauke, Papua. Ya, Merauke, Papua. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Waktu salam ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, yang saya pahami waktu salat salamnya assalamualaikum warahmatullah, tangannya assalamualaikum warahmatullah. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara minta bantuan dengan cara kalimat dijual masjid? Mulai 10.000 jual panti asuhan, mulai 20.000. La ilaha illallah. Enggak ada orang jual masjid. Tapi mungkin maksudnya ini adalah wakaf untuk masjid. Nah, silakan, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Misalnya dia saudara 4 orang. Kemudian yang satunya ini udah punya anak. Satu udah meninggal. Kemudian yang satunya lagi yang terakhir nih meninggal. Tapi dia enggak punya anak, enggak punya istri. Kemudian apakah warisan yang pertama ini yang terakhir ini dia mendapatkan nanti yang sudah meninggal? Apakah dibagi 3 atau bagi 2? Baik, siapa yang duluan mati? Yang pertama. Yang pertama udah nikah tapi meninggal, ada anak, ada istri. Kemudian yang nomor 3 meninggal lagi tapi. Baik, ini warisan dari mana? Dari yang pertama. Sudah dibagi 4. Ya, sudah dibagi 4. Terus mati yang pertama lagi. Baik, anaknya ada? Ada. Istri ada? Ada. Anaknya apa, laki perempuan? Laki perempuan ada. Berarti yang lain sudah enggak dapat pamannya. Hanya pindah ke istri dan anak saja. Terus berarti yang ini udah enggak ada urusan. Nama saya yang ininya meninggal lagi nih. Iya. Jadi yang bagian yang ini apakah dibagi 3 lagi atau bagi 2? Sekarang ya kita katakan yang pertama tidak usah dihitung. Selesai. Berarti pada saat meninggal yang nomor 4, ini 4 anak ya. Meninggal pertama. Yang pertama meninggal tapi punya anak, punya istri. Ya, tidak ada urusan sudah itu. Ya, kemudian yang nomor 4 itu meninggal lagi. Meninggal, tidak punya anak. Tidak punya anak, tidak punya istri. Tapi aja saudara. Ada saudara tinggal 2. Saudaranya laki perempuan. Laki perempuan. Apakah itu warisan yang nomor 4 itu dibagi 2 orang atau dibagi 3 orang? Yang mana 3 orang? Kan sudah meninggal tapi anaknya ada. Yang nomor 4. Nah, ini hanya pindah ke saudara saja. Yang bagi itu cuma 2 orang. Iya. Iya. Tidak ada yang lain ahli waris? Tidak ada. Tidak ada, itu saja. Allah taala ala wa alam. Om Poleng, silakan. Apa?
Air ludah? Iya. Baik, pertama yang bukan masalah wangi dan baunya, tetapi ini adab. Bukan masalah bau dan tidaknya, tapi itu adalah adab. Karena buang ludah ini buang hal sesuatu yang tidak enak. Ya. Jadi kita katakan ini masalah adab, bukan masalah bau dan tidak bau. Wallahu taala ala wa ala. Benarkah orang yang sakit parah sekarat harus dibaringkan menghadap kiblat? Tidak. Ya, tidak mesti menghadap kiblat. Wallahu taala ala wa ala. Saat berdoa selain kedua tangan menghadap ke langit, apakah wajah boleh juga menghadap ke langit? Kita katakan tidak ada masalah orang mengangkat, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah di mana? Di atas. Wallahu taala ala wa ala. Benarkah saat bin Mas'ud pernah ke Cina? Wallahu a'lam. Bolehkah sholat sunnah dijaharkan sedikit? Boleh, tidak ada masalah. Tapi sholat malam, bukan sholat siang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum kita berwudu menggunakan air satu gayung dengan cara kita celupkan? Kita katakan satu gayung kurang satu gayung pun hukumnya apa? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita masbuk, apakah tasyahud akhir itu kita baca full setengah saja karena kita masbuk? Kita katakan kalau kita masbuk silahkan baca ya sampai salawat Ibrahimiyah, setelah itu doa, tapi bukan meminta perlindungan dari yang empat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kurang 5 menit masuk waktu subuh, bolehkah witir 1 rakaat? Boleh. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari Bima bertanya, apa ada dialog lagi imam dengan makmum setelah iqamah dan meneruskan saf? Maksudnya adakah dialog? Enggak ada dialog. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Kita mau azan jika kita pakai pengeras suara, apakah kategori riya? La ilaha illallah. Pertama kita katakan namanya azan itu bagaimana suara kita sampai kepada orang banyak supaya orang tiba sholat. Itu sebabnya dahulu azannya di mana? Di luar. Itu maksud dari apa? Azan. Allah ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Yang belum dulu? Ya, belakang. Kah, let nino main aja lo. La ilaha illallah. Tempatnya minta izin adalah siapa yang menanam, karena dia yang jadikan sebagai wakil. Allah ta'ala ala wa alam. Kah ya wah jemaah laik malik ya, besok malam insyaallah di mana? Sukarara. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.